Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Taufik sehat. Alhamdulillah baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Segera kita simak pelajaran kita pagi kali ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim babarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat, kasih sayang, nikmat yang Allah senantiasa karuniakan kepada kita. Pada pagi hari ini pun karena karunia Allah, kasih sayang Allah, kita senantiasa berada dalam jalan-jalan kebaikan. Kita senantiasa Allah beri ketetapan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakinkan kita bersama bahwa kita ini hambanya Allah, dihadirkan dalam kehidupan di dunia ini dengan misi untuk berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan kita sebagai makhluk terbaiknya, sebagai manusia yang kemudian melekat padanya untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan dunia ini ya yang Allah amanatkan kepada para manusia untuk diperbaiki, untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Dan tentu saja amanah ini tidak sekedar amanah biasa yang kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah karuniakan kepada kita dengan segala kebaikan yang Allah berikan ini tentu kemudian harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kemudian kita berbuat semau kita, ya, karena di dunia ini kita Allah berikan kelebihan-kelebihan, kemudian kita berbuat sewenang-wenang, kita memperturutkan hawa nafsu kita, ya, tidak mau tunduk kepada petunjuk-petunjuk, aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, makhluknya yang bernama manusia ini. Maka tentu ketika kita tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa merasakan kebaikan, merasakan kebahagiaan gitu. Karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Beberapa saat yang lalu kita sudah bahas bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini tidak lepas dari pengawasan Allah, tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira ketika misalkan dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, kita berbuat yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala serukan, begitu kita katakan mungkin di dunia kita tidak dapati akibatnya begitu.
tidak apa-apa, oh, ternyata saya bermaksiat juga tidak apa-apa, ternyata saya kufur, kafir juga, ya keduniaannya ternyata saya dapat lebih daripada itu orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepada aturan Allah, berbuat kebaikan, tidak berbuat kerusakan. Ketahuilah bahwa nanti ada saatnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang selama ini kita banggakan, apa yang selama ini kita andalkan, bisa jadi sudah menjadi sia-sia, menjadi tidak ada begitu, tidak ada gunanya begitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, misalkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 87, Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alqau ilallahi yauma idzis salam, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu. Jadi hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita nanti dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, maka pada saat itu tidak ada kita mau minta kepada yang lain. Tidak ada kita mau andalkan kekuasaan kita, tidak ada mau kita andalkan harta kita begitu. Pada hari itu kita tunduk semuanya kepada aturan Allah. Kekuasaan pada hari itu hanya milik Allah. Kerajaan pada saat itu hanya miliknya Allah begitu. Maka hilanglah apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, ketika kemudian dalam kehidupan di dunia ini kita kufur, kita berada pada jalan-jalan kemaksiatan, keburukan, begitu, ya, maka tidak ada nanti yang kita menyelamatkan kita, gitu. Kita semuanya tunduk kepada aturan-aturan Allah, dan ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempersiapkan diri dengan baik, dalam kehidupan di dunia tidak tunduk kepada petunjuk-petunjuk Allah, tetapi senantiasa ingkar, kufur, bahkan kemudian menghalangi manusia dari jalan Allah. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adaban fawqal adab bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, maka kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Jadi ketika dalam kehidupan di dunia yang kita lakukan itu bukan menjadikan dunia lebih baik, ya, tetapi malah membuat kerusakan, baik kerusakan fisik dalam kehidupan di dunia ini, ya, ataupun kerusakan perilaku-perilaku yang seharusnya tunduk patuh mengikuti aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, tetapi kita berbuat ingkar, berbuat kekejian, berbuat kerusakan dalam kehidupan di dunia, ya, sehingga kemudian kita jatuh kepada keadaan yang lebih jelek daripada binatang begitu. Dalam moral, adab, etika yang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini meninggikan derajat kita sebagai manusia, ya. Kita punya tatanan perilaku, bagaimana kita bersikap, menempatkan manusia yang lain gitu, menghormati, bersikap jujur, adil, tidak dolim, ya, tidak menjadikan orang lain sebagai kita mengambil keuntungan dari orang lain, tidak boleh, ya, dengan cara-cara yang curang, cara-cara menipu, yang semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan aturannya kepada kita. Tidak boleh kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Gitu. Tidak boleh kita memanfaatkan tenaganya orang lain sementara kita tidak memberikan balasan, ya, upah yang sesuai begitu. Mengeksploitasi, ya, sumber daya alam sehingga kemudian merusak dan seterusnya begitu. Maka pada hari itu tunduk semuanya. Orang-orang yang berbuat kerusakan memperoleh balasan, ya, siksaan yang berlipat, kan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita itu dalam kehidupan senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan, memperbaiki kehidupan kita.
Maka dalam Quran surat An-Nahl ayat 90-nya kita perhatikan apa yang Allah serukan kepada kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah itu dengan syariatnya, dengan petunjuknya, dengan tuntunan-tuntunan yang Allah karuniakan kepada kita, itu menyeru kita untuk senantiasa berbuat adil, berbuat kebaikan, ya, memberi kepada kaum kerabat. Ini ya yang Allah berikan kepada kita, jalan yang mestinya kemudian kita hambanya yang beriman berada pada jalan-jalan itu, jalan keadilan gitu. Jangan berbuat dolim, jangan menindas saudaranya yang lain. Mentang-mentang dalam kehidupan ini Allah karuniakan kedudukan, kekuasaan kepada kita begitu, sehingga kita berbuat sewenang-wenang. Jangan. Perintah Allah berlaku adillah, i'dilu, berlaku adillah, wa aqrabu littaqwa. Karena adil ini nanti yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah. Dan Allah tetapkan bahwa kemuliaan hamba di sisi Allah adalah karena ketakwaannya gitu. Maka konsekuensinya kalau kita ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah harus berbuat adil. Dan ini kepada kita semuanya. Pada kita misalkan di rumah tangga kita keluar, maka sebagai seorang ayah ya harus berlaku adil kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Misalkan Allah beri jabatan, kedudukan kita di tempat kerja kita, ya berlaku adil lah. Jangan berbuat dolim, jangan sewenang-wenang menindas karena ya ini kan aturan yang buat saya gitu, misalkan begitu kan, saya yang berhak untuk. Nah, maka ketika itu Allah amanatkan kita sebagai yang membuat aturan, ya berlaku adil lah gitu. Kemudian berlaku ihsan lah, berbuat kebaikan lah. Bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang meyakini bahwa nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tindak tanduk perilaku dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka ini menjadi amanah Allah bahwa kita harus berlaku ihsan, berbuat kebaikan, jangan berbuat kerusakan gitu. Karena ini nanti ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ita'idil qurba. Nah, berilah kepada kaum kerabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kekerabatan kita, jaga persaudaraan kita gitu. Supaya diperintahkan kita untuk memberi kepada kerabat kita gitu. Jangan kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kecukupan kepada kita, kita merasa ini karena apa? Saya bekerja keras. Ini kan hasil kerja saya sendiri, masa saya harus beri kepada orang lain, masa saya harus beri kepada kerabat kita, padahal ini hasil kerja saya. Oh tidak, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berilah kepada kaum kerabat, jangan bakhil gitu. Dan kemudian yang buruk-buruk Allah cegah, Allah larang gitu. Ya, wa yanha 'anil fahsya, Allah larang kita dari perbuatan keji, perbuatan yang keburukannya nanti bisa menimpa kita ataupun orang-orang lain. Jadi mungkin perbuatan kita yang melakukan, tapi dampak keburukannya bisa menimpa kepada orang-orang lain juga begitu. Misalkan perbuatan zina, bilanglah kita, oh yang zina kan saya sendiri. Ketahuilah perbuatan itu akan membawa dampak kepada kerusakan pada dirimu, keluargamu, kaum di sekitarmu begitu. Perbuatan keji gitu. Maka Allah larang, Allah perintahkan kita jauhi perbuatan-perbuatan keji. Kemudian perbuatan mungkar, ya. Perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa ini jauhi, tinggalkan gitu. Allah larang gitu. Wal baghi, permusuhan. Maka Allah kehendaki dengan petunjuk Allah ini, dengan din ini, kita menjadi hamba-hamba yang bersaudara, hamba-hamba yang saling menghormati, saling menghargai. Banyak petunjuk Allah, banyak contoh dari Rasulullah SAW bagaimana kita menghargai tetangga kita, bagaimana kita bersahabat dengan teman-teman kita begitu. Jauhi permusuhan, ya. Jauhi satu dengan yang lain, saling mencela, saling mencaci gitu, berkata kasar, mengatakan perkataan-perkataan yang keji.
Maka ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Pelajaran-pelajaran dari Allah ini coba renungkan, coba pikirkan gitu. Jalan mana yang lebih baik dari apa yang Allah perintahkan ini gitu. Nah, kalau kita tunduk, kalau kita bisa mengendalikan, menundukkan hawa nafsu kita, tunduk kepada perintah-perintah Allah, tunduk kepada petunjuk-petunjuk Allah, insya Allah Allah bawa kita dari kegelapan menuju kepada cahaya. Karena Quran ini, dengan kitab Allah ini akan mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang mau mengikuti, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Mudah-mudahan kita bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk tunduk pada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga wujud dalam amal-amal ini kita menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari melakukan kerusakan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan Allah adalah jadilah hamba-hamba yang berbuat perbaikan, kebaikan. Insya Allah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba yang tidak rugi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 02716793000, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Basuki di Pokosari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan surat An-Nisa ayat 55 dan 56. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita lihat dulu ya. Yeah. Jadi di Quran surat An-Nisa kalau kita baca ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 55, faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Ayat 56-nya, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Maka di antara orang-orang yang beriman, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah jahanam yang menyala-nyala itu balasan bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab itu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Jadi ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, bahwa ketika Allah menyeru ya melalui Rasulnya mendakwahkan dinullah ini, mendakwahkan Quran ini, maka ada manusia yang mau menerima seruan kebenaran Quran ini, mau menerima dakwah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada sebagian yang berpaling, tidak mau menerima, kufur, ingkar terhadap apa yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran ini.
Tidak sekedar berpaling, tetapi kemudian mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man soda'an. Nah, biasanya begini, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar itu biasanya juga bagaimana berbuat, beramal, berperilaku yang menghalangi manusia dari beriman kepada Al-Quran, dari beriman kepada dakwah Nabi SAW, begitu. Jadi ketika orang ingkar itu biasanya ya begitu, tidak berhenti kepada saya ingkar, saya menolak dakwahnya, tetapi nanti akan berbuat menghalangi manusia supaya jangan mengikuti Quran, ya. Liyasudduna an sabilillah. Mereka ketika mereka berbuat beramal itu untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, juga mereka pengen agar jalan Allah ini jadi bengkok gitu loh, tidak lurus gitu. Nah, ada memang sebagian manusia yang nanti begitu ya. Nah, tetapi kita orang-orang yang beriman tetap meyakini tentu ya seruan-seruan Allah. Jangan kita nanti termasuk orang-orang yang berpaling menghalangi manusia dari jalan Allah, karena itu nanti Allah siapkan azab siksa yang pedih, ya, siksa jahanam, ya. Ya, mereka orang-orang yang berpaling dari seruan, dari dakwah, kemudian bahkan menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka mendapatkan siksa yang pedih. Dan pedihnya siksa itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa 56 ayat berikutnya. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro, ya. Dan siksanya itu Allah gambarkan kemudian menjadi sesuatu yang senantiasa mereka rasakan, begitu. Ini Allah ingatkan supaya kita itu betul-betul menjauhkan diri jadi perilaku berpaling kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di situ untuk menggambarkan kepedihan ya siksa neraka itu, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kalau kulitnya kemudian terkelupas, hangus, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru agar mereka senantiasa merasakan kepedihan itu. Maka kemudian ini yang tentunya kita sebagai hambanya yang beriman, jauhkan diri kita dari jalan-jalan menuju kepada nerakanya Allah. Ya, pagari diri kita, bentengi diri kita dari nerakanya Allah. Caranya bagaimana? Ya, tundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Cegah diri kita dari melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan tadi, petunjuk Allah ya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Perhatikan itu perintah Allah, dan perintah Allah itu senantiasa menuju kepada kebaikan-kebaikan kita sebagai hambanya. Innallaha ya'muru bil adl. Ya, siapa manusia yang tidak suka berlaku adil, ya, ya. Dan berbuat kebajikan, wal ihsan. Masih orang kalau mengikuti hati nuraninya yang benar, senang dengan kebaikan-kebaikan. Wa ita'idil qurba, memberi kepada kerabat, mencegah dari perbuatan keji, mungkar, permusuhan, begitu. Nah, insya Allah kalau itu kita lakukan, kita terjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Basuki di Purbalingga. Iya, gitu Pak. Baik, kita pindah ke WA ya Ustadz ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kadang-kadang saya itu lupa tidak membaca doa kalau akan masuk masjid atau WC. Lalu kalau sudah terlanjur masuk, baru teringat bahwa belum baca doa. Ya. Saya harus bagaimana Ustadz? Ya, membacanya ya. atau tidak? Gitu. Ya, dibacanya ketika ingat ya. Namanya lupa itu nggak ada hukumnya gitu kan ya. Jadi ketika kita mau ke masjid, tahu-tahu sudah masuk dan di dalam bentuk, sudah masuk di dalam masjid ya, baru kemudian ingat, saya belum baca doa. Ya, pada saat ingat itu bacalah ya. Allahumma ftafli abwaba rahmatik. Nah, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Nah, gitu enggak apa-apa. Jadi ketika ke kamar mandi gitu ya, mau masuk belum melangkah ke
pintu ya karena tergesa-gesa mungkin ya lupa udah masuk ya. Baru ketika di dalam ingat saya belum baca doa ya, ketika di dalam itu silakan baca ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah gitu, demikian ya. Jadi ketika ingat itulah dibaca doanya ya. Baik, masih di WA Ustaz dari Ibu Suwati di Luwut Timur. Ustadz, saya memiliki pohon mangga, itu bunga dan buahnya sering jatuh ketika masih kecil-kecil. Kemudian ada teman yang menyarankan agar memaku pohon mangga tersebut sambil diniatkan agar bunga dan buahnya tidak rontok lagi. Saya tidak meyakininya, namun suami saya meyakininya, Ustadz, dan ingin mencobanya. Apakah perbuatan tersebut sudah termasuk syirik atau bagaimana? Karena sudah meyakini bahwa dengan dipaku pohonnya itu bunga dan buahnya tidak rontok, Ustaz. Ya, ini apa namanya menjadi problematika bangsa kita ini ya, itu. Jadi segala hal itu ya mesti harus kita belajar ilmunya begitu, ya. Ilmunya dari mana itu? Kalau misalkan pohon supaya tidak rontok dipaku ya, dipaku kemudian sambil niat itu belum ditanya lagi pakunya pakai paku apa, pakai beton, pakai paku biasa atau apa, atau pakai kayu dan seterusnya begitu. Nah, sebelah mana? Ya di sisi mananya ya, batang mana yang mau dipaku begitu. Nah, oleh karena itu kan ada ilmunya. Ilmu tentang pertanaman, bagaimana supaya tanaman kita itu tumbuh subur, kemudian bagaimana supaya tanaman kita bisa berbunga, berbuah, itu kan ada ilmunya, itu ilmu di pertanian gitu ya, Pak, agronomi atau apa begitu. Ya ayo belajar di situ gitu. Ya, kalau kita tidak mau belajar di situ, hanya mengandalkan tadi keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu, ya kita ketinggalan terus gitu. Ya, nanti misalkan itu dipaku di sini, oh ternyata betul gitu. Dipaku yang di sana enggak jadi dan seterusnya seperti itu gitu loh. Jangan kita berperilaku seperti itu. Belajarlah. Jangan malas belajar. Kalau kita pengen ini pohon saya sebetulnya bunganya banyak ini, tapi kemudian gogrok, rontok, tidak menjadi buah. Belajar tentang ilmu pertanian, ilmu perbuahan, bagaimana agar buah-buah itu, bunga-bunga itu kemudian bisa bertahan sehingga menjadi buah. Mungkin nutrisinya yang kurangkah, sehingga perlu ditambahi pupuk, ditambahi apa, dan seterusnya. Perawatan kita yang tidak betul mungkin. Nah, itu dipelajari dan agama kita mendorong untuk belajar itu gitu. Jangan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tahayul gitu ya. Keyakinan-keyakinan yang tidak ada kebenarannya gitu. Nah, maka belajarlah, tanyalah. Dan dulu kalau nggak salah di TV kita juga ada acara pertanian itu, ya, apa namanya? Mitra Tani. Mitra Tani. Nah, misalkan di situ tanya kepada ahlinya begitu. Bagaimana agar pohon kita yang berbunga bisa bertahan, tidak gugur, kemudian bisa menjadi buah dan buahnya banyak. Dan kalau bisa buahnya panen, nggak perlu nunggu musim, misalkan seperti itu. Rekayasa-rekayasa atau ilmu-ilmu pertanian itu kan sudah muncul gitu. Ya, sehingga ketika kalau dulu orang mungkin panen itu bisa setahun hanya sekali, bisa kemudian dikembangkan jadi panen 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Dan itu ada ilmunya. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita juga akan bisa. Begitu. Itu ya Ibu, jadi silahkan bertanya kepada ahlinya, orang yang memang belajar tentang ilmu perbungaan, perbuahan. Nah seperti itu Ibu. Ya, baik, masih ada kesempatan kita beralih kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, baik, kita lanjutkan Ustaz di WA ya Ustaz. Dari Ibu Tri di Kutoarjo Ustaznya. Ustaz, kemarin suami bertanya. Yang pertama, kalau ada makmum yang ketinggalan pada sholat subuh, apakah ketika tahiyat makmum tersebut bacaan atahiyatnya sampai doa atau cukup sampai Hamidum Majid Ustaz?
Kemudian yang kedua, ada orang Islam yang membangunkan gereja, itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi kalau apa namanya tadi yang pertama masbuk di sholat subuh atau sholat yang lain, ketika imam sudah di tasyahud akhir ya kita membacanya sampai innaka hamidum majid ya. Kemudian imamnya salam, kita nambah kekurangan kita. Kalau subuh tadi kurangnya bisa jadi 1, bisa jadi 2 begitu. Nah kemudian di rakaat yang terakhir ya kita setelah innaka hamidum majid berdoa mohon perlindungan dari 4 hal itu ya. Fitnah kubur, siksa neraka, fitnah hidup, fitnah mati, dan Masihid Dajjal gitu, baru kemudian salam gitu. Nah kemudian yang kedua berikutnya yang terkaitan dengan apa namanya tempat peribadatan ya, tempat peribadatan agama orang lain ya, kita persilahkan saudara kita yang lain saja yang membangun tempat peribadatannya ya. Kita tidak usah membangunkan tempat peribadatan orang lain. Cukup bentuk toleransi kita adalah silakan saudara-saudara kita sebangsa ini yang beragama lain, kita persilahkan membuat rumah ibadahnya sendiri. Demikian ya. Kita sapa yang di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Tunggal di Tulung, Mas. Silakan Pak Tunggal. Tolong Ustaz ditunjukkan surat dan ayatnya yang kalau membaca Al-Quran itu membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Yang kedua itu yang dimaksud menyembunyikan ilmu itu gimana ya Ustaz ya? Tolong, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi ya, ta'awudz tadi ya. Iya. Ini di Quran surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-98 ya. Jadi Pak Tunggal ya. Pak Tunggal. Nanti bisa dibuka Qurannya di Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-98. Allah berfirman di situ, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini perintah Allah. Kalau kita mau mulai membaca Quran, kita mulai membacanya dengan ta'awudz ya, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, itu. Kemudian ada juga ini ya, Nabi SAW juga perintahkan ya di beberapa riwayat ya, Nabi juga membaca Quran itu ya, dan para sahabat juga menunjukkan riwayat-riwayat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awudz ya, kalau kita akan membaca Quran ya, itu. Jadi riwayat juga sahabat juga disebutkan. Jadi ayat tadi ya di surat An-Nahl ayat yang ke-98. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Menyembunyikan ilmu maksudnya apa? Ya, menyembunyikan ilmu ya. Jadi ketika ada satu hal yang hak yang harusnya umat tahu begitu ya, yang bisa jadi kalau kita beritahukan, kalau kita sampaikan itu mungkin membawa kerugian bagi kita, atau membawa satu hal yang membuat kita jadi was-was sehingga tidak kita sampaikan gitu ya. Menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita, perintahkan kepada kita, misalkan
misalkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlaku adil, misalkan contoh gitu ya. Ya, seperti ayat yang tadi saya baca, innallaha ya'muru bil adl gitu. Ketika kemudian kita karena misalkan ada satu penguasa sultan yang kemudian menanyakan kepada kita kaitannya ini, maka kemudian kita tidak sampaikan bahwa ada kewajiban bagi para sultan atau penguasa untuk berlaku adil gitu misalkan, karena takut ya misalkan kepada penguasa itu, dan tidak boleh begitu. Atau misalkan perintah kewajiban untuk mengeluarkan, menginfakkan hartanya misalkan, kita tidak mau sampaikan, ya itu kita sembunyikan bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau misalkan pada satu masyarakat yang senang berjudi, nah kita misalkan sembunyikan bahwa judi itu sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut pada masyarakatnya, kaumnya. Misalkan masyarakat dekat kita senang dengan minum khamr, kita tahu bahwa khamr itu satu hal yang dilarang dalam agama kita. Ya, satu khamr itu ridsun min amalis syaiton misalkan. Ketika kita ditanya tentang bagaimana ini hukumnya khamr itu, ya karena sebagian masyarakat kita masih senang, kemudian kita tidak sampaikan bahwa khamr itu ridsun min amalis syaiton, najis, itu perbuatan setan misalkan. Atau karena misalkan tentang larangan riba gitu misalkan, karena yang nanya ini misalkan orang yang masih berhubungan, masih melaksanakan riba, ketika kemudian kita ditanya bagaimana ini hukumnya riba, ya. Nah, kita tidak mau menyampaikan ya bahwa riba itu perbuatan keji, satu hal yang dilarang oleh agama kita, ya supaya jauhi. Nah, kita tidak sampaikan, kita sembunyikan. Nah, itu tentu kemudian kita berdosa, tidak boleh itu ya. Itu yang dilarang, yang dimaknai ya, bahwa kita tidak boleh menyembunyikan ilmu begitu. Karena kekhawatiran kita kepada umat, kepada orang lain gitu, wah, atau pada diri kita, wah kalau saya sampaikan maka penghasilan kita kurang nih, wah kalau kita sampaikan maka nanti saya tidak dapat keuntungan dunia ini, maka kemudian ilmu-ilmu tadi baik itu perintah maupun larangan tidak kita sampaikan. Nah itu tentu kita termasuk yang dilarang oleh Allah melalui Nabi SAW, bahwa kita menyembunyikan ilmu, menyembunyikan petunjuk-petunjuk, menyembunyikan perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian, Bapak. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini Ustaz. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.